Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Renungan Penyejuk Jiwa ini dibuat dalam bentuk ekspositori untuk menjadi referensi bagi semua hamba-hamba Tuhan dan para pelayan gereja dalam mempersiapkan renungan firman Tuhan. Dan juga untuk menjadi renungan harian bagi semua anak-anak Tuhan. Renungan Penyejuk Jiwa dibuat dalam bentuk ekspositori supaya gampang dipahami dan juga benar-benar berdasar kepada firman Tuhan. Selamat menyaksikan Renungan Penyejuk Jiwa ini, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share kepada lebih banyak orang, supaya lebih banyak orang diberkati melalui Renungan Penyejuk Jiwa ini. Selamat menyaksikan. Shalom saudara, bertemu kembali di channel RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Masih dalam topik mengasihi Tuhan demi kebaikan kita. Ini video yang kedua. Apakah saudara orang yang merindukan hal yang baik terjadi dalam hidup saudara ke depan? Kalau iya, maka video ini, renungan ini adalah untuk saudara. Sebelum kita akan melanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami merindukan perkara-perkara yang baik yang terjadi dalam kehidupan kami ke depan. Dan kami tahu, untuk sampai di sana kami harus belajar mengasihi Tuhan. Itu sebabnya saat ini Tuhan, kami mau belajar lagi firman-Mu, bagaimana kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat firman-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di video yang pertama kita sudah belajar dari kitab Yosua pasal 23, topik mengasihi Tuhan demi kebaikan kita. Di mana konteksnya di sini adalah di mana orang Israel sudah ada di tanah Kanaan, semuanya sudah dalam keadaan baik dan mereka ada dalam pimpinan Yosua. Tapi akhirnya setelah Yosua tua, Yosua panggil semua pemimpin-pemimpin tua-tua Israel dan kemudian menyampaikan pesan kepada mereka. Saat itu mereka semuanya ada dalam keadaan aman dan keadaan nyaman. Dan kemudian akhirnya Yosua menyampaikan pesan ayat 11, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Jadi Yosua menyampaikan pesan bahwa demi kebaikanmu, demi nyawamu, kamu harus bertekun mengasihi Tuhan. Dan di video pertama kita sudah belajar alasan kenapa mengasihi Tuhan itu sebenarnya adalah demi kebaikan kita. Kita belajar, kita melihat firman Allah menjelaskan alasan yang pertama ayat 12 sampai 13 bahwa jika kamu lebih mengasihi perkara dunia, di mana waktu itu orang Israel diberi nasihat supaya mereka jangan bergaul, jangan kawin-mengawinkan dengan orang Kanaan. Karena kalau itu terjadi, maka itu akan jadi perangkap bagi mereka dan akhirnya mereka akan binasa di tanah yang baik yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Itu menjadi gambaran bagi kita bahwa ketika kita hidup di dunia ini tidak ada yang salah dengan dunia ini. Tapi kalau kita lebih mengasihi perkara dunia, keberhasilan dunia, materi dunia, kesuksesan dunia, itu lebih kita kejar dan kita lebih mengasihi itu daripada Tuhan, maka firman Allah kita sudah belajar, maka itu akan menjadi jerat bagimu. Itu sebabnya dikatakan demi nyawamu kasihilah Tuhan Allahmu. Karena kalau kamu lebih mengasihi perkara dunia, maka itu akan jadi jerat bagimu. Silakan lihat di video yang pertama, bagaimana itu menjadi jerat ketika orang lebih mengasihi dunia daripada mengasihi Tuhan. Dan di video yang kedua ini, saudara, saya ingin kita belajar alasan kedua mengapa mengasihi Tuhan itu merupakan demi kebaikan bagi kita. Kita lihat bersama di ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana, kata Yosua. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak terpenuhi. Semua telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Wow, saudara lihat bagaimana Tuhan bekerja bagi umat-umatnya. Bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan anak-anaknya. Firman Tuhan menegaskan, setelah orang Israel dipanggil dari Mesir, dibebaskan dari Mesir, dan akhirnya sampai di tanah Kanaan, dan proses itu semua berjalan. Dan akhirnya mereka hidup dalam kenyamanan di tanah Kanaan. Dan sampai akhirnya Yosua tua dan memberikan pesan kepada mereka. Di situ firman Allah datang kepada Yosua mengungkapkan bahwa semua yang dijanjikan Tuhan kepadamu tidak ada yang tidak dipenuhi. Artinya bahwa selama ini apa yang terjadi itu adalah pekerjaan Tuhan.
Apa yang terjadi itu adalah janji yang sudah dijanjikan dan digenapi Tuhan dalam hidup mereka. Apa yang mereka peroleh itu adalah penggenapan janji-janji Tuhan. Segala yang ada dalam hidup mereka, itu semuanya adalah pekerjaan Tuhan. Penggenapan dari janji Tuhan. Ini juga sebagai aplikasi menjadi gambaran dalam hidup kita bahwa sebenarnya apapun yang saudara alami, apa yang ada pada saudara hari ini, itu tidak ada karena kelebihan saudara. Itu semata-mata karena Tuhan menggenapi apa yang Dia janjikan untuk kehidupan saudara. Menggenapi apa yang Tuhan sudah rancangkan untuk kehidupan saya dan kehidupan saudara. Jadi semua yang ada pada kita hari ini adalah penggenapan dari janji dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan lihat saudara ayat 15. Tetapi seperti telah datang atasmu segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atasmu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Atau dengan kata lain, ayat 14 dan 15 ini menegaskan, kalau kamu tidak mengasihi Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan, dan kamu bergaul dengan orang kanan, kamu mengawinkan, kamu melanggar aturan yang sudah kamu kerjakan, hidupi selama ini, maka firman Allah menegaskan bahwa sama seperti selama ini kamu telah menerima semua yang baik, mujizat, jawaban doa, penggenapan janji-janji Tuhan, semua telah kamu terima. Ayat 15 ditegaskan bahwa seperti itu juga, di mana segala yang baik telah digenapi dalam hidupmu, yang telah dijanjikan oleh Tuhan, maka demikian juga Tuhan akan mendatangkan atasmu segala yang tidak baik, sampai memusnahkan kamu di tanah yang baik yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jadi ketika kita lebih mengasihi Tuhan, sebenarnya penggenapan demi penggenapan itu yang akan kita terima. Itu sebabnya sebenarnya kalau kita mengasihi Tuhan, itu demi kebaikan kita. Ketika kita lebih mengasihi perkara dunia daripada Tuhan, maka firman Allah menegaskan kepada orang Israel, sama seperti hal-hal baik yang datang, digenapi semuanya, prosesnya begitu panjang sampai akhirnya digenapi semuanya kepadamu, maka hal buruk juga akan datang menimpa kamu sampai kamu binasa di tanah perjanjian yang sudah dijanjikan kepadamu dan sudah digenapi dalam hidupmu. Jadi ketika mereka tidak hidup mengasihi Tuhan, tidak bertekun, tetap mengasihi Tuhan dalam segala situasi, akhirnya itu akan menjadi kebinasaan bagi mereka. Segala yang tidak baik itu akan menimpa mereka. Nah, itu menjadi gambaran, itu menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, saudara. Bahwa sadarilah, apapun yang kita alami, apapun yang ada, apapun yang saudara miliki, apapun yang saudara capai, apapun yang saudara raih saat ini, itu semuanya adalah karena Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Itu semuanya karena Tuhan berkarya dalam kehidupan saudara. Itu semuanya adalah penggenapan janji Tuhan dalam hidup saudara. Semata-mata sama sekali bukan karena kelebihan kita. Karena kalau kelebihan kita dalam hitungan detik, semuanya bisa hancur, semuanya bisa binasa. Nah, itu sebabnya dalam semua yang kita alami dan akhirnya kemapanan, kesuksesan, keberhasilan, berkat-berkat Tuhan, jawaban doa, saudara raih dalam kehidupan saudara. Jangan pernah apa yang saudara dapatkan dan peroleh itu membuat kasih saudara beralih kepada perkara-perkara itu. Jangan sampai berkat yang Tuhan beri itu membuat saudara lebih mengasihi berkat itu daripada Tuhan. Firman Allah menegaskan, demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan. Saudara makin diberkati, semakin bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena dengan demikian maka akan digenapi. Saya percaya dalam kehidupan kita ke depan, sekalipun kondisi seperti ini hari ini, sekalipun kita memiliki kondisi masing-masing saat ini, sekali lagi saya percaya dalam kehidupan kita ke depan masih begitu dahsyat perkara besar yang Tuhan siapkan bagi kita, saudara. Dan untuk menggenapi itu, supaya itu digenapi terus hari demi hari, waktu demi waktu digenapi terus, yang menjadi bagian kita adalah bertekunlah mengasihi Tuhan. Perkara besar digenapi dalam hidup saudara, jangan pernah berubah.
Jangan pernah berpaling kasihmu kepada berkat yang Tuhan beri. Demi nyawamu, tetaplah mengasihi Tuhan, bertekunlah mengasihi Tuhan. Karena kalau kita berpaling lebih mengasihi perkara dunia, atau berkat atau kesuksesan yang kita terima, maka segala yang buruk, sama seperti perkara selama ini hal-hal baik terjadi dalam hidupmu sekarang, segala yang buruk akan menimpa engkau. Sekali lagi ditegaskan, sampai engkau binasa di tanah yang baik. Berkelimpahan tapi akhirnya berakhir dengan kebinasaan. Sukses tapi akhirnya berakhir dengan kebinasaan. Berhasil mendapatkan apa yang diinginkan tapi berakhir dengan kebinasaan. Nah, itu sebabnya saya percaya semuanya kita ingin keberhasilan janji Tuhan itu terus digenapi dan terus digenapi. Dan pada endingnya kita akan finishing well. Kita akan mengakhiri semuanya dengan baik. Dan kalau saudara rindukan itu terjadi dalam hidup saudara, firman Allah menegaskan. Ayat 11. Maka demi nyawamu, bertekunlah mengasihi Tuhan Allah. Tetaplah mengasihi Tuhan saudara, apapun kondisinya. Kalau saudara dan saya tetap berjuang mengasihi Tuhan, perkara-perkara yang baik Tuhan akan tetap kerjakan. Janji-janji Tuhan akan Tuhan tetap genapi. Jawaban-jawaban atas doa kita akan kita raih terus ke depan. Tuhan kiranya memberkati saudara. Biarlah firman ini memberkati saudara untuk tetap berjalan melangkah, tetap hidup mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sadar Tuhan, apa yang kami terima, apa yang kami peroleh, apa yang ada pada kami hari ini, semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Tidak ada karena sesuatu yang karena kelebihan kami, karena kepandaian kami, tapi semuanya semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Kau pakai potensi kami untuk memperoleh berkat yang telah Kau siapkan. Tetapi sebenarnya sumber berkat ini adalah berasal daripada-Mu. Kami sadari itu. Sehingga apapun keadaan kami, apapun yang kami peroleh hari ini, kami mau berkata, seperti firman-Mu berkata, kami akan tetap mengasihi Tuhan, melebihi daripada semuanya. Dengan begitu kami percaya dan kami pegang janji firman Tuhan. Ke depan kami akan terus melihat perkara yang baik. Terus melihat penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya di depan Tuhan persiapkan rancangan yang lebih besar dari apa yang telah kami lihat hari ini. Kami akan tetap bertekun mengasihi Tuhan. Kami terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara. Tentunya renungan penyejuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.